Gimana nih kabarnya, gimana nih? Abangku nih. Alhamdulillah. Baik. Katanya lulusan pesantren ya Mas? Enggak. Oh enggak? Iya, emang dulu pernah mau masuk pesantren. Cuman kabur. Ya, nggak betah. kurang lebih kayak gitulah. Akhirnya masuk sastra. Akhirnya masuk sastra. Itu perjalanan spiritual yang sangat bisa kita ulik lah. Boleh aja, santai aja. Kan Ya. emang lagi podcast santai. Iya, podcast santai kita. Boleh aja, cuma jangan terlalu jauh aja. Karena yang seperti yang Mas tahu sendiri lah, hidup saya bukan untuk konten. Tahu Mas, saya tahu banget Mas. Karena kita lagi berada di tempat lokal ya, dengan budaya yang sangat kental di sini. Iya, Ya dong. benar. Karena di bawah ada warung Madura. Top. Benar. Budaya lokal. Jadi saya Budaya lokal. mau nanya-nanya, biasanya ada nggak sih sastra yang asalnya tuh dari Madura Mas? Kira-kira. Sastra yang asalnya dari Madura. Selain carok ya, itu kan budaya yang disastrakan menurut saya. Nggak termasuk itu sebenarnya malah. Cuman ya namanya sastra kan bisa berasal dari mana aja. Karena carok itu kan awal dari mulut ke mulut kan. Akhirnya tangan ke tangan. Tangan gitu. Bener. Betul kan? Iya, kejadiannya antara dua orang yang Tersinggung. Iya, tersinggungnya pun karena ini kan kayak semacam misal nih gua sama lu lagi nyusun puisi yang apa sebutannya itu kayak yang gantian, balas-balasan puisi. Di situ mungkin ada yang ngaco nih. Jadi ya Nggak terima dia. terima. Terjadilah cekcok itu. Sastra caro. Aduh. Keren juga. Ya itu. Makanya kayak Madura itu sangat segitu cintanya terhadap sastra itu sendiri. Oh, saya kira carok itu. Enggak, carok itu sebenarnya cuman pelampiasan batin. Siap. Mantap juga. Tapi Mas saya pernah ini Carok. buat karya gitu Mas. Oh, buat karya. Pernah, tapi cuman puisi aja sih. Simpel aja gitu ya Mas. Ya. Emang pandangan Mas nih terhadap kenapa bisa bikin puisi akhirnya gitu? Terhadap sastra itu sendiri pandangan Mas apa sebenarnya? Sebelum kita masuk ke puisinya itu sendiri ya. Pandangan saya terhadap sastra. Iya. Ya, menurut saya sastra itu paling gampangnya itu adalah sebuah media untuk kita menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Dan emang gambarannya ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Oh, setuju. Kalau misalkan kata siapa Plato atau Aristoteles yang ribut tuh. Tentang sastra kan, katanya sastra itu imitasi gitu. Yang satu bilang imitasi yang bagus, yang satu imitasi yang buruk gitu. Saya lupa dua orang tolol itu ngapain gitu. Ya itu kata Parmenides dan ini. Aduh, saya karena ketawa mulu karena emang kalau kita ngomong soal Karena emang benar kan, orang-orang gila itu tuh karena kalau ngomongin karena kalau ngomongin soal Parmenides ini emang lucu gitu ceritanya gitu. Ya gimana dia itu mendorong batu ke atas hanya untuk dilempar ke bawah oleh Sisyphus. Iya. Ya. Kan Sisyphus senior. Jadi dia itu meminta Parmenides untuk menggantikan tugas Sisyphus gitu. Jadi pembulian di zaman mitologi Yunani. Setuju. Itu Banyak banget sih menurut saya. Mitologi juga termasuk sastra ya Mas ya? sebelum itu kita ngerokok dulu guys. Itu saya pengen itu. Ya udah. Dari tadi. Pindahin. Asbaknya Mas. Ini kayak ini ya Mas. Warung-warung bakso gitu di pakai mangkok. Oh tenang, iya itu kita emang selalu lokal banget, membudidayakan budaya lokal gitu, tidak terpengaruh oleh budaya di luar. Madura begini nih. Bukan di Madura, di Depok, lebih tepatnya Depok. Ya, saya tahu kayak gini aja di Depok.
korek dong. Lanjut. Itu Mas, saya tertarik tentang sastra ini kan pertama dibawa oleh siapa namanya itu? Dari H saya lupa namanya. Tentang mitologi itu kan dibawa kan sama orang Yunani itu salah satunya. Lupa saya namanya. Kejaman Mas. Dari situ dulu Mas, dari situ dulu. Daripada saya ngebahas dari kronologi Nabi Adam diturunkan ya kan, makin jauh lagi. Oh ya udah. Ya, sebenarnya sastra sendiri itu sebelum sastra muncul ya, Mas. Tuhan itu menciptakan alam semesta selama 7 hari. Ya. Dalam proses itu. Saya dengar tuh itu di kitab suci mana ya? Di kitab suci Al-Qur'an ada, di kitab suci Injil ada. Terus di kitab suci Dabur pernah. Maksudnya Zabur. Zabur bukan mana? Dabur, Mas. Kan BZ gitu Mas. Jadi Zabur. Ya, benar. kesalahan fonologi Mas. Cuman kalau itu cuman kita enggak perlu ke situ lah. Yang perlu yang kita tahu ya ada di 2 kitab itu. Ya, betul. Nah, jadi setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini masih berbentuk yang namanya supernova. Kosmos gitu ya. Oh. Kosmos belum ada. Belum ada. Jadi itu bintang yang besar sekali. Sebelum Big Bang tuh ya. Iya, baru setelah itu terjadi yang namanya Big Bang. Dari Big Bang itu lahirlah alam semesta yang banyak. Iya. Seperti Milky Way atau yang kita kenal Bima Sakti. Terus ada Andromeda. Ya. Terus ada lagi Pangea. Pangea itu di dalam Pangea itu. Oh, bukan nih. Ya itu tadi intinya. Nah, setelah itu meledak jadilah bintang, matahari. Ya, banyak planet-planet. Bintang-bintang lah. Makanya bumi ini juga tersebut bintang kan, disebut bintang juga gitu. Setelah itu sebelum manusia itu ada, dimulainya itu dari sebutannya ya? Makhluk yang pertama kali hidup itu kayak semacam virus, disebut virus juga enggak ya? Tapi kayak semacam gitu lah. mikroorganisme. Nah, dari mikroorganisme itu dari mikroorganisme itu lahirlah berbagai macam. Setelah mikroorganisme itu berevolusi ya, lahirlah berbagai macam makhluk hidup. Kayak ada dinosaurus, ada makhluk. Kalau Mas ya nonton Minion ada tuh ilustrasinya begitu juga. Kurang lebih kayak gitu. Minion kan awalnya dari itu ya, berudu. Dia mikroorganisme itu dulu. Baru berudu jadi kayak biji-biji brengsek itu kan. Iya. Kuning-kuning. Pisang. Tuh. Nah, barulah lahir manusia. Tapi manusia kan nggak langsung berpikir. Masih mengandalkan insting hewani mereka. Ya, jauh setelah itu barulah di Yunani sastra. Kenapa dimunculkan? Dari filsafat dulu. Iya. Berpikir. Kenapa dimunculkan mitologi itu? Biar orang tuh ada batasan mungkin. Punya batasan. Saya nggak tahu penjelasan ilmiah atau lebih jelasnya. Cuman menurut pendapat saya pribadi di sini, lahirnya sebuah pemikiran seperti mitos kayak gitu-gitu mungkin sebagai gambaran orang zaman dulu. Ya nggak, Bos? Sebelum kita itu, jadi kayak orang zaman dulu kan belum bisa melogikakan ya. Semacam logika lah, semacam melogikakan fenomena-fenomena yang terjadi di bumi pada saat itu. Contohnya ketika ada petir, ada hujan, itu mesti disangkut pautkan sama dewa, karena memang itu yang paling gampang untuk diterima, untuk dicerna, untuk diterima oleh manusia pada saat itu. Sekarang nih, kita langsung pindah ke sekarang nih. Ya, 2025. Ya. Masih banyak yang percaya mitos-mitos kayak gitu tuh, Mas. Bukan pada dewa tapi ya bentuk lain lah. Contohnya, dengan kata lain. Kayak misalkan mertua bilang kalau misalkan ibu hamil tuh biar ngelahirinnya lancar kudu minum apa gitu. Minum apa? Kayak ada
tanaman gitu mas, jadi dicampur, dibikin kayak jamu, kayak ramuan gitu. Iya, iya, iya. Padahal kan sekarang udah ada dokter gitu kan, ilmu pengetahuan yang lebih maju. Sedangkan ini masih percaya hal-hal mitos seperti itu gitu, yang dimana beberapa kejadian ya di berita ya saya ngeliat akhirnya keguguran gitu, bahkan ibunya sendiri nggak selamat gitu. Ya, saya tidak bisa nganggap itu mitos atau itu hal yang bahasa ilmiah atau sudah diteliti ya. Cuman menurut saya emang buktinya mas, orang zaman dulu kan banyak yang akhirnya selamat gitu dengan menggunakan hal-hal seperti itu. Saya bisa bantah mas, Alasannya? karena zaman dulu itu belum ada media sosial. Ini pakar biologi mas, boleh ikut nimbrung? Boleh nih. Sini mas, duduk di samping sini. Gak bisa mas. Oh ya udah. Malu-malu. Malu mas. Belum ada media sosial, jadi berita-berita yang akhirnya merenggut nyawa segala macam itu nggak ketahuan, makanya nggak terekspos. Makanya mas bilang masih banyak yang selamat, itu bukan banyak yang selamat, tapi salah satu yang selamat itu menurut saya kita itu adalah bukti nyata lah hal tersebut. Oh ya, emang saya tahu sendiri dari latar belakang Mas ya yang stunting. Jadi cuman kan mungkin itu termasuk salah satunya ya, makanya Mas sendiri merasakan langsung dampaknya gitu. Nah makanya hal tersebut jadi kontradiksi mas, ketika mitos ini masih disebarluaskan gitu. Tapi Mas gini Mas, justru saya percaya kalau orang-orang Tapi saya nggak percaya. Iya makanya saya bilangnya saya percaya. Dan saya tidak percaya. Iya mas, nggak apa-apa. Makanya menurut saya nggak semua hal yang diajarkan oleh leluhur kita itu bentuknya mitos atau sesuatu yang membahayakan. Setuju saya kalau misalkan tidak semua. Iya, ada beberapa hal yang menurut saya pantas disebut sebagai pengetahuan. Tidak Setuju cuma saya. sekedar mitos atau kepercayaan belaka. Tapi hal itu kan bisa dikatakan sangat ini ya mas, sulit untuk dijangkau, terutama karena mitos-mitos itu seharusnya kan bisa dijelaskan. Saya nyebutnya tetap mitos ya mas. Memang kalau misalkan dikatakan ilmu pengetahuan itu harus berubah bentuk, jadi memang ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalkan dari filsafat alam gitu mengenai hujan, lalu jadi ilmu pengetahuan terminologi lagi Iklim. ya tentang iklim gitu, Apa sebutannya ya, dari alam jadi inilah ilmu pengetahuan biologi gitu mas. Tuh 2, 3. Saya tetap nyebutnya itu sebuah mitos ya, karena bentuknya belum berubah jadi ilmu pengetahuan. Karena menurut saya mitos-mitos tersebut bisa jadi ilmu pengetahuan kalau misalkan memang bentuknya udah berubah kayak gitu. Makanya saya tetap menyebutnya itu sebagai mitos. Kayak misalkan ilmu tentang hewan gitu ya, badan hewan segala macam itu kan jadinya biologi gitu. Awalnya mereka mempercayai bahwa hewan itu bentuk lain dari atau reinkarnasi gitu, misalkan reinkarnasi dari leluhur mereka. Akhirnya dari pemikiran tersebut, mitos tersebut ditelitilah, jadi akhirnya muncul biologi hewan gitu misalkan. Iya mas. Contoh sederhana aja mas, saya kan nggak terlalu ke arah sana gitu. Iya, sebenarnya di sini saya nggak terlalu paham ya, kayak arah obrolan kita ini Memang kemana-mana sih mas. kayak abstrak ya. Iya. Pemikiran abstrak, cuman berkaitan dengan sastra sejarah mas. Itu Yang diajarkan oleh, siapa itu? boleh mas sebutkan siapa? Ibu Dwi Santoso. Oh, Ibu Dwi Santoso. Tapi mas pernah bilang ke saya kalau namanya Ibu Desi Carolina Saragih mas. Itu hanya alter egonya aja mas. Oh,
Gitu. Yang saya sebutkan pertama, Oh, yang asli berarti. Ibu Desi Saragi. Oh. Gimana Mas? Menurut Mas sendiri setelah Mas 1 semester ini banyak mempelajari sesuatu dari Bu Desi, kira-kira kenapa jadi saya yang nanya? Gak apa-apa Mas. Oh iya. Gak apa-apa Kan Mas. timbal balik ya. Iya. Iya, kayak apa sih menurut Mas yang Mas dapatkan gitu? Sangat banyak Mas. Pertama, akhlakul karimah. Bahkan sampai di luar Pembelajaran. pembelajaran. Justru itu Mas yang kita dapatkan. Iya. Hal-hal di luar pembelajaran Mas. Tapi itu juga hal yang penting untuk Iya. anak generasi seperti kita sekarang ya, karena emang etika, etiket, terus etimologi juga perlu kan. Iya. Jadi yang saya dapatkan pertama kesabaran yang terus meningkat Mas. Sangat meningkat itu. Beliau itu betul-betul mengajarkan secara eksplisit sebetulnya. Dia tidak perlu menerangkan bahkan beliau itu. Di balik kata-katanya itu terdapat makna lain Mas. Yang banyak gitu. Mm-mm. Multitafsir. Makanya kita mendapatkan hal-hal selain pelajaran gitu ya, di luar pelajaran bahkan Gak dapet. dapat Mas pelajaran itu kan karena kuliah itu memang untuk belajar kan, jadi satu-satunya sumber kan nggak mungkin dari dosen aja Mas. Betul. Dari banyak hal gitu kan, jadi perlu diperhatikan juga, jangan nilai pembelajaran itu dari dosennya aja menurut saya Mas. Tapi dari pola pikir mahasiswanya itu sendiri, gimana dia mau mendapatkan ilmu gitu. wah, berbicara soal hal ini ya, saya jadi ingat kutipan dari sebuah karya sastra, Boleh. novel lama. Apa Jadi, itu novelnya? Novelnya berjudul Le Petit Prince atau Oke. atau dalam artian Pangeran Cilik dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi di dalam novel itu ada kutipan yang mengatakan manusia hanya bisa melihat sebenar-benarnya melalui hatinya, karena yang terpenting dalam kehidupan tidak terlihat oleh mata. Mungkin yang diterapkan oleh Ibu Carolina. dosen Mas Iya. Itu seperti itu. Dia tidak mau orang lain tuh hanya mengandalkan penglihatan Indra semata aja, aja. iya. Tapi harus dibalik itu Mas. menggunakan Hatinya. Seperti itu Mas. Jadi menurut saya terutama bagi mahasiswa sastra ya, itu harus mendapatkan atau bisa melihat lah hal-hal yang seperti itu. menarik. Satu hal yang pernah saya, ini kutipan dari ini ya, Ibu Carolina ya. Itu dia menyatakan bahwa karena sastra itu sedang mutakhir, gunakanlah AI, Mas. Jadi teknologi itu juga harus diikut sertakan dalam pengembangan AI. Pengembangan sastra. Seperti itu. Oh iya sih, kayak ini ya, kita apa mungkin orang-orang zaman dulu, sastrawan zaman dulu gak bakalan apa nyangka gitu kalau Ada teknologi yang bisa membantu mereka. dalam mengembangkan sastra itu sendiri gitu. Mas Pink kan pengguna AI juga kan? Iya, Juga seorang mahasiswa sastra. Gimana tanggapan Mas terhadap hal tersebut? Apakah banyak dari pandangan kayak yang menilik-nilik aja gitu? Apakah akan banyak ketimpangan seperti AI akan mendominasi sastra itu sendiri, atau bahkan sebaliknya, manusia itu akan lebih menang ketika membuat karya sastra gitu Mas? sebenarnya berbicara soal sastra ya, mau secanggih apapun teknologinya, AI atau apalah namanya, padahal menurut saya cuma nganggap AI itu sebagai Budak, gudang. bukan budak, Bukan. gudang. Sekedar gudang informasi, gudang yang berisi berbagai macam kosakata dari berbagai macam bahasa gitu. Kan kayak kita sendiri tuh membutuhkan bahasa, membutuhkan
ya membutuhkan bahasa lah, berbagai macam bahasa untuk kita apa ya, kita satukan agar menjadi sebuah karya sastra kayak gitu kan. Makanya kayak jika apakah AI bakal menggantikan manusia atau keorisinilan dari sebuah karya sastra itu bakal terpengaruh karena ada AI. Memang kalau ngomongin hal tersebut kembali ke laptop si pemakainya, bukan ke laptop, kembali ke si pemakainya. Tapi menurut saya karya sastra itu pada akhirnya tetap kembali ke hakikatnya itu sendiri. Apa itu? Yaitu bahasa hati. kolbu. Iya. Dan hati itu Jadi tidak selama ini bakalan bisa Mas jadi memang selama ini Bu Desi itu sebetulnya mengatakan AI itu untuk kita mahasiswa belajar menggunakan hati kita. betul, untuk lebih merasakan lagi di setiap kata, di setiap kalimat yang kita tulis itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita sendiri gitu. Nggak bisa dilepas dari itu. Iya. Sedangkan AI kan nggak pernah mengalami kehidupan yang udah kita jalani Iya, karena dia robot, diem di satu tempat. dan tidak punya hati juga. Iya. Bu Desi tuh di luar akal manusia sebetulnya. Memang harus dibaca dengan hati. Hati-hati. Saya menyebutnya entity from heaven. Entitas nirmak. Bukan, Mas. Entitas dari Beda. langit, Dari surga. dari surga. Sangat menjilat sekali kita berdua. Mas aja, karena saya hanya mengatakan fakta. Betul. Ini udah 20 menit Mas, kita ngobrol. Ke 30 Mas. 30 menit. Dari bosan. Sejam. Tanpa perlu diedit, natural. Jangan. Ada tolol-tolol ya. Itu bagian dari diskusi podcast. Itu bukti bahwa kita itu ngerjain tugas ini tidak Natural. untuk mencari AdSense, Tapi mencari nilai. gak mencari apa-apa Mas. Gak ada nilainya juga. Menurut saya Mas, ketika kita membicarakan sastra, lu bawa lagi. Apa sih? Ketika kita membicarakan sastra, Mas, itu memang tidak lepas-lepasnya dari mahasiswanya. Intinya manusia itu sendiri, Mas. Menurut saya sastra itu tidak bisa dikategorikan sebagai karya eksklusif hanya untuk mahasiswa FIB misalkan gitu, Fakultas Ilmu Budaya. Enggak, menurut saya semua itu bisa. Namun dari hal tersebut lahirlah ketimpangan menurut saya. Ketimpangan sosial. Iya, karena kerjaan kita diambil jadinya. Ya, saya kurang setuju kalau dalam hal itu. Gimana tuh? Karena kalau ini menurut saya ya, manusia itu kan makhluk yang paling salah satu skill bawaan dari manusia itu adalah apa namanya? Berbaur, bukan berbaur. Adaptasi. Beradaptasi. Sama kayak kejadian di zaman dulu ketika perpindahan dari kayak ketika ada orang yang ada kuda untuk berkendara kemana-mana pakai kuda, ada kusir ya namanya. Ada kusir. Akhirnya ketika ada mobil, mereka kan tergantikan dari kudanya, dari kusirnya, kusir naik pangkat jadi supir. Pada akhirnya kan manusia bakalan terbiasa untuk menggunakan
teknologi yang sedang berkembang pada saat itu. Sama seperti sekarang. Emang tergantung kita sih mau memilih ikut berkembang, beradaptasi, atau tetap menolak dan merasa tidak memerlukan gitu. Tapi menurut saya tidak bisa sih. Pada akhirnya kita tetap harus berkembang mengikuti zaman. Jadi Mas setuju bahwa sastra itu akan semakin buruk? Enggak, saya enggak setuju. Karena Di dalam hati saya masih percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita saya paham. benar. Saya paham. Nggak perlu disebutkan Mas. Nggak perlu disebutkan. Saya paham. Penonton juga pasti akan paham. paham, Paham. paham. Karena kita tidak berbicara secara dialog, tapi berbalas monolog saat ini, bukan? Telepati. Telepati. Iya, Bahasa kolbu sekarang kita. bahasa kolbu. Jadi untuk penonton nih, usahakan jangan membuka mata, tapi bukalah mata hati, biar kita paham dengan obrolan ini. Kalau nggak paham, tanya lagi. Mungkin imannya masih kurang. Kurang. Mungkin segitu.